Pukul 11 malam pun perjalanan kami dimulai. Setelah selesai berdoa, kami pun bergegas menuju Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari sinilah keberangkatan kami akan dimulai. Di rumah Mas Pras, seorang pemilik jeep yang akan mengantarkan kami ke titik awal pendakian, yaitu Desa Ranupani. Setelah selesai menata karir ke atas jeep, kami pun memulai perjalanan. Kendaraan pun melaju cukup kencang, memasuki sebuah pintu gerbang kawasan Bromo Tengger Semeru. Petugas mempersilahkan kami masuk karena biaya masuk kawasan ini sudah termasuk dengan biaya persewaan jeep. Sambil menanti sampai di Desa Ranupani, sebagian dari kami tetap memilih berdiri di atas jeep yang kami tumpangi. Bukan karena mencari sensasi, tapi memang kondisi sempit yang mengharuskan kami berbagi tempat. Tapi itu semua tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Toh di sepanjang perjalanan selalu ada keindahan untuk disaksikan. Memasuki percabangan antara Gunung Bromo dan Desa Ranupani, dari sini nampak keindahan padang sabana serta jajaran bukit teletabis dari Gunung Bromo. Pesona Gunung Bromo memang tak akan ada habisnya. Sangat indah. Tak terasa kami pun telah sampai di titik awal pendakian kami, yaitu di Desa Ranupani. Desa Ranupani adalah salah satu desa tertinggi di Indonesia, merupakan desa terakhir sebelum Gunung Semeru yang dihuni oleh suku Tengger. Setelah melakukan konfirmasi registrasi online, kita menuju ruang briefing. Pemberian informasi atau briefing dilakukan oleh petugas perizinan. Dan akhirnya pada pukul 11:30 siang kami siap melakukan pendakian. Menolak lupa untuk berdoa kepada Sang Pencipta, karena Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong dalam setiap langkah. Mau kemana, Mas? I'm go to Manten Semeru. Yes, mountain. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia, segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan kita. Menantang impian di atas awan, kita kan menang. Sejenak kami berhenti di pos bayangan, menuangkan seteguk air membasahi tenggorokan.
Bagi saya, rasa nyeri di punggung adalah hal yang mudah untuk awal pendakian. Karena kondisi badan selalu butuh penyesuaian dengan barang bawaan yang cukup berat serta medan yang cukup menanjak. Dengan langkah tergesa, mata kami tertuju pada sesuatu. Pos 1 seolah tahu apa yang kami mau. Karena di situ tersedia berbagai macam hidangan untuk sekedar melepas dahaga atau memanjakan perut. sama mencari tempat kita di masa depan, berjanji kita tak akan putus. Langkah demi langkah pun mulai terbiasa. Merebahkan lelah pun tak perlu waktu lama. Kasih Kak. Hati-hati Kak. Rintik hujan pun mulai membasahi tanah yang kami pijak. Kabut pun tak segan menunjukkan wujudnya, membuat jarak pandang kami semakin terbatas. Waktu menunjukkan jam 3 sore dan kami baru sampai di pos 3. Target sampai tujuan sebelum petang pun sepertinya akan kami pikir ulang, mengingat kondisi saat ini yang hujan deras. Tak masalah jika tidak dapat menikmati senja di tempat tujuan. Melihat kita tidak menyerah saja, saya sudah bangga. Banyak orang berkata, ajak orang untuk naik gunung, maka sedikit banyak kita akan tahu sifat asli orang tersebut. Apalagi mendaki dengan banyak orang, dengan berbagai kepala dan berbagai pemikiran. Percayalah, menyatukannya memang tidak mudah. Tapi, mengingat kita punya tujuan dan semangat yang sama, kita pasti bisa. Senja telah berganti menjadi malam. Jarak pandang pun menjadi penghalang. Kondisi badan yang semakin lelah serta hembusan angin malam yang semakin terasa. Kami pun mengisi perut secukupnya dan beristirahat selanjutnya. Tak perlu takut membayangkan masa depan. Tak perlu terlalu gelisah merenungi masa lalu. Karena masa depan akan kita hadapi. Sedangkan masa lalu bukan untuk disesali. Rasa khawatir terhadap keduanya itu pasti. Tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Salah satunya dengan terus berjuang menjalani ini hari demi hari, serta bersyukur masih bisa bertemu dengan pagi seindah ini. Sederhana itu bukan? Dulu saya pernah mempunyai mimpi dapat menikmati pagi hari dengan pemandangan seperti ini. Mimpi-mimpi yang berusaha diperjuangkan tidak hanya menjadi sebatas omongan. Bumi ini berotasi setiap hari. Dari pagi berganti menjadi siang, siang berganti menjadi malam. Semua ada saling berkaitan, bukan karena kebetulan.
Sore yang memerah merekah selalu saja tampak indah. Manusia menyebutnya senja. Beruntung sekali menjadi senja yang selalu dipuja penikmatnya. Lupa akan keberadaan pagi yang mengawali hari. Seperti halnya banyak yang ingin mendapatkan hasil secara instan tanpa melewati proses yang seharusnya diperjuangkan. Hari ini, di atas ketinggian 2400 meter di atas permukaan laut, bersama orang-orang terdekat, saya berada di surganya Gunung Semeru, danau mengagumkan yang disucikan. Mungkin ini adalah salah satu danau terindah yang pernah saya kunjungi. Di tanah air ini, Ibu Pertiwi. Bicara soal Ibu Pertiwi, tidak selalu indah dan baik-baik saja. Bencana alam, kelaparan, ketidakadilan hanya menjadi tontonan. Dia tidak butuh rasa kasihan, tapi butuh rasa kepedulian. Semoga kita semakin sadar terhadap segala hal yang ada di sekitar. Tugas besar kita untuk negeri ini adalah menjaga keindahan Ibu Pertiwi. Ya, ini adalah tanjakan cinta. Siapa yang tak mengenalnya? Dan siapa juga yang pernah mencoba keberuntungan di sana? Bagaimana hasilnya? Konon katanya, ketika kita bisa melewati tanjakan ini tanpa menoleh ke belakang, maka orang yang kita pikirkan akan jadi jodoh kita. Ada-ada saja. Semua manusia yang ada di bumi ini hanya bisa berencana. Selebihnya, Tuhanlah yang andil untuk semuanya. Saya selalu teringat dengan omongan Bung Firsa Besari. Sepintar-pintarnya kita mengatur rencana, hidup akan membawa kita ke destinasi-destinasi yang tidak kita duga sama sekali. Nah, kalau sudah begitu, jangan diam lalu menyerah. Lebih baik improvisasi aja. Karena dengan kejutan-kejutan manisnya, hidup akan mengajarkan kita cara mengikhlas juga bersyukur. Terima kasih untuk pengalaman kali ini. Kalian adalah kemarin yang masih ada sampai saat ini. Apapun alasan untuk bertemu, sampai jumpa di lain waktu. Kau bilang sesuatu yang takkan ku lupa. Persahabatan sejati takkan pernah mati. Kenapa
cerita yang